Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah subhanalladzi wafaqa badal mu'minin li ajali 'amal shalih. Wasyara syukran lil muttaqin bil iman ma jaa'a bi rasulih min al-hikmah wal 'ilm. وكشف القلوب أحبابه أمام الجهالة والضلالة ويشهد بالباقيات الصالحات ما يتبعون به منازل الجنة فضلا منه ونعمة ربك يخلق ما يشاء ويختار من المخلوقات أحمده سبحانه على ما له من الأسماء الحسنى والصفات وأشكره على ما أسداه من الإنعام والبركة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندعو بها على درجات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الآيات والمعجزات اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وحبيبنا شفينا وقدوتنا وإمامنا وقرة أعيننا ومولانا محمد ومر الوجود بهذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموت سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa taqwah washkuruhu farabi man syakara wasgalu asnatakum bidzikri fasaidu man dzakara. Wa qala ta'ala fi kitabil karim innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa laniyatan yaduna tijaratan lan tabura liyabiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Anroh Abu Lais Asamaragami An-Sanad Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulullah SAW qala al-ulama umanai rasul ala ibadillah mala khalidu sultana wa yakuluna fid dunya fa idza dakhalu fid dunya faqad khanu rasul fataziluhum wahdaruhum sadaqallahu al-mu'adhim wa rasulih. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam ini kita masih pada hadir di halaqah. Mudah-mudahan kita semuanya, niat kita, tujuan kita, hajat kita
semua terhimpun di dalam langkah kita menuju Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu berikan mencurahkan rahmat maghfirah kepada kita sekalian, terutama dosa kedua orang tua kita, tua kita, keluarga kita, saudara kita, anak kita, diri kita, semua yang bertalian darah dengan kita, yang berhubungan dengan orang tua kita, sahabat orang tua kita, kerabat orang tua kita, semuanya insya Allah Allah turunkan maghfirah dan rahmat kepada mereka dan diberikan keselamatan, terang kuburnya, bahagia dunianya dan akhiratnya, dan kabul segala hajat-hajatnya, baik urusan agama, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan yang punya kesusahan, kesulitan, beban-beban baik beban dosa, beban dunia, beban ekonomi, beban ujian, beban sakit dan segala macam, mudah-mudahan Allah Ta'ala cabut semua bala dan segala bentuk penyakit dan musibah yang pada diri orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, khususnya Majelis Ta'lim Munawarah, agar dicurahkan terus keselamatan, kesehatan, kemudian dicukupkan rezekinya dunia dan akhirat. Kemudian akhir hayat kita dengan keteguhan kita, dengan ibadah kepada Allah, insya Allah akhir hayat kita akan khusyuk. Selawat serta salam dan pujian bagi Nabi Syafi' Nabi Musabbah Nabi Awwalin Nabi Akhirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ahli keluarga dan sahabat semua yang dicurahkan sahabat kelak pada hari kiamat, yang mana diimpikan, yang diharapkan, yang selalu diminta kepada Allah sahabat itu, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Nabi kita Muhammad SAW, agar kita dapat naungan dengan naungan yang besar dari Allah Ta'ala dengan pertolongan Nabi Muhammad SAW hari kiamat dan kumpul bersama di dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kita berbicara ilmu sudah, tapi malam ini bab mengamalkan ilmu. Ada orang menuntut ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Ini mengamalkan ilmu. Karena ilmu itu harus diamalkan. Kemudian diamalkan harus dimiliki yang ketiga, yakin. Yakin dulu menuntut ilmu baru beramal. Bukan beramal cari yakin. Kalau yakin dulu baru bisa beramal. Kalau beramal nggak ada yakin, ya apa artinya? Ilmu, amal, yakin. Tidak baca. Nah ini bab mengamalkan ilmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, ulama itu sebagai orang-orang yang dipercaya, artinya yang bawa amanat oleh para rasul, nabi-nabi, untuk memimpin dan mengajari hamba-hamba Allah selama mereka tidak menjilat kepada raja, kepada sultan-sultan, pimpinan, apalagi pimpinan boleh menjilat-jilat, tahu menjilat, ya, ngerayu-ngerayu, nah gitu. Dan tidak rakus kepada dunia. Maka apabila telah memasuki urusan dunia, maka telah jelas mengkhianati nabi-nabi dan rasul.
maka jauhilah mereka dan berhati-hatilah dari mereka. Suaminya anjing berbulu domba, berbulu serigala berbulu domba. Mana ada serigala berbulu domba? Kecuali itu boneka. Kalau ada yang begitu, ya ini disebut ulama usyuk, ulama jahat. Jadi kemudian dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, seseorang itu tidak dapat menjadi alim kecuali harus belajar, dan tidak menjadi alim kecuali ia mengamalkan ilmunya. Ada orang alim enggak mengamalkan ilmunya, yakni seseorang tidak bisa disebut alim jika hanya hafal ilmu. Jika hanya hafal ilmu tetapi tidak diamalkan ilmunya, jadi prakteknya enggak ada. Maka kembali Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, ancaman terhadap orang yang tidak mengetahui hanya satu kali. Jadi yang tidak tahu ancamannya satu kali. Dan ancaman terhadap orang yang mengetahui tetapi tidak mengamalkan. Sudah tahu nggak mengamalkan, apalagi dia bisa nggak mengamalkan. Kalau dia nggak bisa, dia nggak perlu mengamalkan. Sudah tahu, sanggup dan bisa mengamalkan. Nah, ini ancamannya 7 kali. Tadi yang nggak tahu, yang butuh tadi cuma 1 kali. Yang tahu 7 kali. Juga ia berkata, saya tidak takut jika ditanya pada hari kiamat, apakah yang kamu ketahui? Tetapi saya takut jika ditanya, apa yang kamu kerjakan selama dalam ilmumu itu? Kamu sudah belajar, sudah duduk di majelis, sudah dengar nasihat, sudah dengar ceramah, sudah dengar kitab, sudah dengar perintah, larangan, tetapi kalian tidak mengamalkan. Itu yang ditakuti pada hari kiamat. Apakah kamu tuli? Apakah kamu buta? Apakah kamu bisu? Apakah kamu tidak tahu? Apalah takil, mana akal? Ya gak ngaji sama, ngaji gak bisa ngamalkan. Padahal sudah dengar, tapi patung gak akan bisa menjalankan. Namanya patung. Tapi kalau dia tahu mengamalkan, itulah telah yang bertanggung jawab apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang ditulis, semua telah akan dihamparkan di hadapan kita pada hari kiamat. Nabi Isa binti Maryam alaihissalam berkata, man alima wa amila fadzalika alladhi yud'a fi malakutis samawati 'azimah. Barang siapa yang mengetahui lalu diamalkan,
dan diajarkan, maka itulah orang yang disebut orang besar di alam malakut, alam langit. Pernah didengar disampaikan, menurut guru saya, menurut waktu saya ngaji, bukan menurut saya. Jadi kalau menurut saya ada salah digebukin. Tapi kalau menurut guru ditambahi sama murid juga digebukin muridnya. Jadi kalau menurut guru ya harus sesuai apa yang diomongkan guru. Jangan ditambahi, jangan dikurangi, jangan dikasih variasi. Yang boleh jangan ngomong tidak boleh, yang tidak boleh ngomong boleh. Ini namanya sok tahu tapi nggak tahu. Apalagi sudah disebutkan, Ustaz, bagaimana saya? Ini hukumnya gimana? Karena sudah panggil Ustaz, dijawab keliru. Orangnya tanya sama saya, apa benar Gus muridnya Gus ngomong gini? Masa? Saya nggak ngajar gitu, ngomongnya gitu, berarti menyesatkan Gus. Dari ketahuan, kalau muridnya langsung biasa ya. Itu hati-hati kalau kamu mengajar sama jamaah majelis taklim, pasti mereka laporan saya, gitu ya. Jangan ngomong sembarangan, apalagi ngomong goib, nah itu. Nanti kamu ngomong-ngomong keliru semua. Nah ya, dan setiap apa yang diucapkan kelak tidak bisa dicabut kecuali bertanggung jawab. Jadi apa yang diucapkan, apalagi seni ilmu, dikeluarkan harus berani tanggung jawab. Gitu. Lebih baik ngomong yang lain, dosanya 1. Ngomong ilmu, dosanya 70. Karena risikonya 2, menyelamatkan atau menyesatkan. Hati-hati. Ilmu ini ada 2, bisa mengamalkan dapat 70 kebaikan, atau dia satu ilmu yang menyesatkan 70 siksa. Taruhannya orang bodoh tadi 1 kali. Kalau saya nggak ngaji, mungkin kira-kira gini jawabannya. Aku goblok, kan percaya sakaratnya, nggak percaya sakaratnya. Nah itu lebih baik, karena dia memang goblok. Gitu. Nah yang ikut kita sama orang goblok, karena sama-sama gobloknya. Gitu. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, siapakah orang ahli ilmu itu? Jawabnya, mereka yang mengamalkan ilmunya. Lalu ditanya lagi, apakah yang dapat menghapus ilmu dari dada orang itu? Jawabnya, tamak, rakus, yakni seseorang yang rakus menyalahgunakan ilmunya, dicabut dari dadanya hikmah, sehingga seolah-olah telah lenyap ilmu itu dari dadanya, tidak ada lagi, artinya kosong sudah, ilmu hikmah tidak ada, 0. Jadi tidak ada petunjuk dari Allah, tidak ada petunjuk dari malaikat, tidak ada petunjuk siapa-siapa. Apalagi tujuannya untuk mencari dunia, enggak ada isi. Ketika satu menginginkan dunia di sini, malaikat kabur, hilang, enggak ada. Ya. Dunia boleh dipikir, tapi kalau dimasukin hati, malaikat nggak ada. Kemudian Nabi Isa binti Maryam alaihissalam juga berkata,
Mada yugni anil a'ma hamlu syiradi ifadihu bihi ghayruh wa mada yugni anil baitil mudlimi an yakun asiraja ala dhahri wa mada yugni ankum an tatakallamu bil hikmah wa la ta'malun bima aksara al-asjar wa laysa kullaha bimursi wa ma aksara ulama wa laysa kullahu bimursidin wa ma aksara sima wa ma aksara simara wa laysa kullahu bitayyibin wa ma aksara ulumi wa laysa kullaha binafi'in. Apakah gunanya membawa lampu bagi orang-orang yang buta, sedang yang berguna hanya lain orang? Apakah gunanya rumah yang gelap jika lampunya di belakang rumah? Apakah gunanya kamu membicarakan ilmu hikmah padahal kamu tidak mengamalkannya? Jika juga yang berkata, alangkah banyaknya pohon tetapi tidak semua berbuah, dan alangkah banyaknya ulama tetapi tidak semuanya dapat memimpin. Alangkahnya banyak buah tetapi tidak semuanya baik, dan alangkah banyaknya ilmu tetapi tidak semuanya berguna kecuali busuk. Jadi alim tidak semua jadi alim. Orang ngaji semua bukan dapat buah, tapi kata buahnya busuk. Karena bukan buta matanya, tapi buta mata hatinya. Al-Auza'i berkata, siapa yang mengamalkan apa yang telah diketahui, maka akan diberi taufik mencapai apa yang belum diketahui. Sahal bin Abdullah berkata, manusia semua mati kecuali para ulama, dan ulama semua mabuk kecuali yang mengamalkan ilmunya, dan yang beramal semuanya akan tertipu kecuali yang tulus ikhlas, dan yang ikhlas selalu khawatir, yang ikhlas selalu was-was, khawatir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajlisu inda kulli alimin ila alladhi yad'ukum min al-khamsi ila al-khamsi min asy-syak ila al-yakin wa min at-takabbur ila tawaddu wa min al-adawati ila an-nasiha wa min ar-riya ila al-ikhlas wa min ar-raghbati ila az-zuhd. Nabi SAW bersabda, jangan mendekati orang alim kecuali yang mengajak kamu dari 5 perkara ke 5 perkara. Yang pertama, dari ragu menuju keyakinan, dan dari sombong menuju sifat tawadhu, merendah hati, rendah diri. Dan dari permusuhan
menuju kepada persaudaraan atau nasihat. Dan dari riya menuju jalan ikhlas. Dan dari sifat rakus tamak kepada dunia menuju kepada zuhud, tidak mencintai dunia dan tidak membuat rakus. Maka duduklah dengan ulama itu. Ya. Kalau tidak punya ini jangan duduk. Pasti kamu jadi 5 perkara yang memasukkan masuk neraka. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, seorang alim jika tidak mengamalkan ilmunya, maka orang akan enggan belajar daripadanya. Sebab seorang alim jika tidak mengamalkan ilmunya, maka ilmu itu tidak berguna baginya. Meskipun ia telah mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Sebab kami mendapat berita bahwa seorang dari Bani Israel telah menghimpun ilmu itu sebanyak 80 peti besar dari ilmu. 80 peti besar ilmu. Tiba-tiba Allah menurunkan wahyu kepada Nabi supaya memberikan kepada orang alim itu, andai kan kamu tidak telah menghimpun lipat 2 kali lagi dari ilmu itu, maka tidak akan berguna selama kamu tidak mengerjakan 3 macam. Yang pertama, mengajar ilmu, jangan cinta dunia. Ini bukan tempat tinggal, tetap bagi orang mukmin. Prinsip orang mukminin. Kedua, jangan bersahabat dengan syaitan, sebab dia bukan sahabat orang-orang mukmin. Ketiga, jangan mengganggu orang mukmin, sebab yang demikian itu bukan kelakuan orang mukmin. 3. Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu berkata, sungguh tidak baik bagi seorang itu dalam keadaan bodoh. Siapa yang mengamalkan apa yang ia ketahui, maka dia termasuk sepandai-pandai manusia. Dan siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka ialah tampak jelas orang-orang yang tambah bodoh. Sudah tahu tidak diamalkan, kelihatan tambah bodoh. Dan akan diampunkan bagi orang-orang bodoh 70 dosa. Yang tidak diampunkan bagi orang alim 1 dosa. Yang goblok 70 dosa masih diampuni. Orang alim sudah tahu ilmunya tidak diamalkan, itu 1 dosa. Tapi wong bodoh tambah 70 dosa. Milih bodoh apa milih yang tahu? Kan saya sudah ngaji, berarti sudah tahu. Tidak diamalkan, 1 kebodohan 1. Nah yang bodoh tidak tahu sama sekali 70 lagi dosanya. 3 pertanyaan, 3 pengetahuan,
tidak diamalkan, tidak pengetahuan. Untuk apa kamu bertanya? Bertanya kamu jalankan. Seperti kita datang ke kantor, ini apa Pak? Ngisi belangkonya gimana? Menulisnya gimana? Oh begini deh, begini deh. Dilaksanakan. Oh ini syaratnya. Ini artinya apa? Bahasa Inggris ini apa? Saya nggak ngerti. Kan dilaksanakan. Bukan bertanya, sekedar informasi, tapi kamu nggak berangkat ke Singapura. Untuk apa pengetahuan yang kamu tidak mau mengamalkan? Bertanyalah ilmu yang bisa kamu amalkan, bukan bertanya ilmu yang kamu nggak bisa mengamalkan. Berapa tiket umroh dan berapa harus ngurus paspor, kemudian ngurus visa, ngurus ini, duit gak punya. Siapa tahu nanti saya bisa umroh, siapa tahu. Ngurus visa, bisa berlaku 1 bulan, 3 bulan. Paspor masih 5 tahun. Ya, visa lebih mahal daripada paspor. Kepingin umroh, nafsu gede, duit gak duit, gitu, paham? Jadi orang jangan goblok-goblok gitu. Kalau mau umroh, siap, punya ongkos, punya biaya, tanya berapa tiket, berapa ongkos, hotel mana, biayanya berapa, bagaimana cara visa, bagaimana ngurus paspor, berangkat. Ini datang ke travel, modal dengkul, ngambil gambar Medina, gambar hotel, gambar Mekah, ini gini, kalau umroh, ini begini, ya. Kasihan itu yang bagian travel, dibujui, termasuk itu bujuk. Orang bertanya tidak berangkat umroh, bujuk, tulis, oke, enggak. Banyak orang tanya tapi nggak berangkat, namanya basa-basi. Itu orang yang dusta. Itu berarti ibadah nafsunya dulu daripada ilmunya. Nah, nanti nggak paham. Ya, siapa tahu gambar ini saya ambil, saya baru saja saya bisa terbang ke Mekah. Sesungguhnya malaikat itu kagum dari 3 macam orang. Tertawa, kagum tertawa. 1, orang alim yang fasik mengajari orang apa-apa yang tidak dikerjakan. Nyuruh orang tahajud, alimnya nggak tahajud. Nyuruh orang sholawat, kamu ikut sholawatan, dia nggak pernah ikut sholawat. Nyuruh orang kamu tahlil, ya sendiri nggak pernah tahlil. Nah, itu orang lain yang disuruh. Itu tanda-tanda orang yang tahu ilmu tapi fasik. Kamu mengabdi sama orang alim, tapi orang lain suruh ngabdi, dia tidak. Kan saya sudah lulus. Hati-hati. Kedua, kuburan orang durhaka, kuburan orang zalim, orang durhaka yang dibangun dengan batu bata dan semen dan diukir, dikasih kain penutup Ka'bah. Masya Allah. Jadi orang awam mengatakan ini kuburan baru. Tembangnya satrek. Ketiga,
mengukir nama kubur, lukir, dihias, kasih melati, kasih apa pada orang-orang yang gunakan. Ini maka tertawa malaikat melihat orang-orang yang itu. Orang gak mulia dimuliakan, orang gak keramat dikeramatkan. Juga orang yang menyesal pada hari kiamat itu juga 3 macam. Yang pertama, seorang yang punya pembantu budak yang soleh, yang ahli ibadah. Maka budaknya, pembantunya masuk surga, sedang majikan yang masuk neraka. Nyuruh pembantunya sholat tepat waktunya, dia sendiri belakang. Maghrib sholat, bisa sholat, dia sendiri tidur. Subuh bangun pembantunya, dia tidur. Saya kan tuan kamu, saya juragan kamu. Tanya bos. Nah, apalagi diimami sama pembantu takungnya. Padahal takungnya hafal Quran. Si bosnya baca Quran tidak bisa. Isi, aku yang imami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan baca Quran, padahal pembantunya hafal Quran. Gengsi mana? Goblok. Apalagi pembantunya hafal surat Yasin. Udah, kamu yang imami, kamu kan hafal surat Yasin, saya senang surat Yasin, kamu imami subuh. Ikut juga pembantu. Sama perempuannya. Langsung ya semua apa pembantunya ini dia sampai kagum, langsung selesai tangannya pembantu dicium. Wah, luar biasa itu, bau berambang. Ya tapi itu tawadhu, itu pembantu yang masuk surga dulu dibandingkan juragan yang tidak bisa. Mentang-mentang ya juragannya, pembantunya hafal Waqiah, hafal surat Yasin, dia imam. Sudah kamu belakang saya. Ya dari surat pertama kulhu, ya kulhu udah habis. Bismillahirrahmanirrahim kulhu, Allahu Akbar. Kedua lagi kulhu. Kata si pembantunya, saya sendiri aja baca Waqiah sama Yasin. Loh, kamu kok nggak rukuk-rukuk? Saya belum selesai tuan. Itu. Ya, kalau pembantunya bisa doa, ayo kami ini mami, begitu. Walaupun kamu kaya raya rentengan emas-emasanmu, tapi biasanya gengsi. Ya. Kamu dulu aja sembahyang, nanti saya ajak. Khawatir doa kamu nggak apa. Macam-macam ya, tapi masya Allah kaya nenek ngaji, waduh model. Tapi doa ini nggak apa, doanya apa? Lalu apa enggak? Ayo belajar. Allahumma sholli